Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Masih. Oke. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang memimpin berdoa? Nisa. Anissa ya? Oke, silakan Anissa teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Oke. Sebelum masuk kepada pembelajaran, Ibu cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Anissa? Hadiroh. Hadir ya. Hani? Hadiroh. Husna? Belum tahu. Belum ada kabar ya? Oke. Fitra? Hadiroh. Oke, berarti yang belum ada kabar dari Husna ya? Iya, Bu. Oke, sebelumnya udah siap belajar atau belum? Sudah. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, SKI ini adalah salah satu mata pelajaran dari pendidikan agama Islam yang berisi tentang sejarah, kebudayaan, kemudian peradaban Islam ya ada di masa lampau gitu. Oke, di sini Ibu sudah buatkan PowerPoint, nanti anak-anak bisa melihatnya ya. Terlihat? Lihat. Oke. Kita akan belajar sejarah apa ini? Daulah Abbasiyah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Oke, siap. Nah, sejarah Daulah Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi. Tahun berapa? 750 Masehi. Oke. Slide berikutnya. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini adalah daulah kedua setelah Daulah Umayyah. Nah, sebelum adanya Daulah Umayyah itu sudah ada kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya lagi itu ada kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Daulah Abbasiyah itu daulah setelah Daulah Umayyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini adalah daulah dengan periode terlama. Ya, karena berdiri pada tahun berapa tadi? 750 Masehi. Hingga tahun 1258. Jadi Daulah Abbasiyah ini adalah termasuk daulah terlama periodenya dibanding dengan Daulah Umayyah. Oke, selanjutnya Daulah Abbasiyah. Nah, tadi Daulah Abbasiyah berdiri di tahun 750 tahun Masehi. Oke. Nah, untuk pendiri dari Abu Abbasiyah itu sendiri ada Abu Abbas ya. Yang mendirikan Daulah Abbasiyah itu bernama Abu Abbas. Nah, Abu Abbas ini masih termasuk kerabat atau keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Abbas ini mendapat gelar As-Sofah yang kemudian beliau Abu Abbas menjadikan namanya itu Abu Abbas As-Sofah. Nah, beliau adalah pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah. Nah, beliau yang mendirikan Daulah Abbasiyah di tahun 750 Masehi. Namun, kepemimpinan beliau Abu Abbas As-Sofah ini itu tidak terlampau lama karena beliau ini mengalami sakit yang menyebabkan beliau itu meninggal di usia 30 tahun. Nah, jadi kepemimpinan beliau ini
hanya 4 tahun. Berarti dari tahun 750 Masehi hingga 754 Masehi. Oke. Nah, yang kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Siapa anak-anak? Abu Ja'far Al-Mansur. Oke. Setelah wafatnya Abu Abbas As-Soffah, siapa tadi Abu Abbas As-Soffah? Pendiri Ya, pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah. Nah, setelah meninggalnya beliau, Abu Abbas As-Soffah, beliau digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang mana Abu Ja'far Al-Mansur ini masih saudara kerabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini memimpin Daulah Abbasiyah dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Nah, beliau yang menciptakan atau membangun pondasi kemajuan dari Daulah Abbasiyah. Jadi, di kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur ini, Daulah Abbasiyah itu sudah sedikit mengalami kemajuan, sudah sedikit mengalami perkembangan ya, dibanding dengan pada masa kepemimpinan Abu Abbas As-Soffah. Nah, namun di kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur ini itu belum mencapai atau mengalami puncak kejayaan umat Islam, karena nanti masa kejayaan umat Islam itu ada di masa Harun Al-Rashid ya. Oke, slide berikutnya. Nah, apa ini anak-anak? Apa? Gambar apa? Kota ya. Oke. Di sini ada gambar ibu kota Daulah Abbasiyah. Ya. Nah, kota ini itu didirikan atau dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, pada kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur ini berdirilah kota yang menjadi ibu kota dari Daulah Abbasiyah. Nah, adapun nama kota ini adalah Kota As-Salam. Kota apa? Kota As-Salam. Nah, Kota As-Salam ini itu dibangun oleh beliau Abu Ja'far Al-Mansur di kota Baghdad. Ya, ibu kota ini dibangun di kota Baghdad di tahun 762 Masehi. Tadi nama kotanya apa? As-Salam. Oke, yang selanjutnya. Oke, anak-anak bisa lihat ini siapa, ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Tidak. Oke, dia ini adalah pemimpin Mongol. Ya, namanya Halagukan. Siapa? Halagukan. Ya, Halagukan. Nah, pada tahun 1953, ya, Halagukan serta pasukannya itu menyerang Daulah Abbasiyah, menyerang ibu kota As-Salam. Ya. Nah, pada saat itu antara pasukan Mongol dan umat Islam itu mengalami peperangan gitu ya, dan mengakibatkan umat Islam itu mengalami kemunduran, mengalami kekalahannya. Pada saat itu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Halagukan ini membantai habis-habisan umat Islam tanpa sisa sedikit pun. Oke, anak-anak, yang selanjutnya kehancuran dari Abbasiyah. Nah, runtuhnya Daulah Abbasiyah ini, hancurnya Daulah Abbasiyah ini, itu tidak hanya serangan dari Mongol saja, tetapi ada faktor yang menyebabkan. Yaitu ada berapa faktor? 2. Apa saja? Internal dan eksternal. Nah, ya, sekarang kita bahas faktor internalnya dulu. Faktor internal itu faktor dari dalam, dari Daulah Abbasiyahnya sendiri yang menyebabkan mereka itu mengalami kehancuran. Nah, faktor internal yang pertama adalah karena umat Islam pada saat itu hubud dunia, sukanya itu hidup yang mewah-mewah, jadi boros begitu ya. Nah, faktor internal yang kedua itu adanya perebutan kekuasaan. Jadi antara umat Islam itu pengen rebutan jadi pemimpin, gitu. Nah, kemudian tidak adanya jiwa patriotisme pada diri masing-masing umat Islam. Oke. Itu faktor Internal. atau faktor dari
Dalam. Ya, oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Yang mana faktor eksternal itu dari luar, yaitu tadi serangan dari pasukan Mongol yang menghabisi umat Islam. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan belum? Belum. Belum ya? Oke. Untuk selanjutnya, kalau belum ada pertanyaan, Ibu ada kuis. Yeay. Senang apa senang? Senang. Tidak. Tidak. Oke. Ibu ada kuis di sini. Nah, Ibu ada lintingan kertas. Nanti anak-anak teknisnya adalah anak-anak masing-masing dapat satu lintingan. Nah, lintingan ini berisi soal. Teknis menjawabnya nanti secara lisan atau langsung ya. Nanti Ibu tunjuk dari persensi paling bawah. Silakan Fitrah dibagikan semuanya. Guys. Yeay. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke. Ibu panggil dari persensi terakhir ya. Fitrah, coba dibuka. Bacakan soalnya dulu. Pada tahun berapa Daulah Abbasiyah didirikan? Ya, coba dijawab. Yang tadi ya, Bu? Ya, tahun berapa? Tahun 750 Masehi. Oke. Husna nggak berangkat ya? Hani, selanjutnya. Ya. Siapa pemimpin pasukan Mongol? Siapa Hani? Tadi siapa coba? Salah bukan? Oke. Terus Anissa. Baca Anissa soalnya. Nama ibu kota Daulah Abbasiyah. Ya, tadi apa ya? Kota Assalam. Oke, mantap. Nah, untuk selanjutnya ini ada penilaian tertulis. Kalau tadi lisan, sekarang tertulis. Nanti Ibu bagikan folio. Nanti anak-anak menulis soal yang Ibu bacakan. Gitu ya? Iya, Bu. Ini bisa dibagikan dulu. Ini teman-teman. Ya, siapkan alat tulisnya. Udah siap ya? Ya, Siap. Soal nomor 1. Tuliskan tujuan Abu Abbas As-Soffah mendirikan Daulah Abbasiyah. Sudah? apa itu tadi? Tujuan Abu Abbas As-Soffah mendirikan Daulah Abbasiyah. Sudah? Sudah. Oke, nomor 2. Pemimpin kedua Daulah Abbasiyah setelah Abu Abbas As-Soffah. Sudah? Belum. Oke, tunggu. Sudah ya? Sudah. Nomor 3, terakhir. Kita hanya 3 soal. Sebutkan faktor internal penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Sudah? Sudah. Oke. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah 15 menit? Sudah selesai atau belum? Sudah. Bu. Oke, sekarang minta tolong Fitrah dikumpulkan semuanya. Ini, Bu. Terima kasih. Oke, karena waktu hampir usai, Ibu review dulu. Kita sudah belajar apa hari ini? Sejarah Daulah Sejarah Daulah Abbasiyah. Ya, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Abbasiyah. Nah, perlu anak-anak ketahui semuanya, kita itu wajib perlu sekali belajar yang namanya sejarah. Karena dengan adanya sejarah, kita itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Begitu? Iya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Kalaupun nanti ada yang bertanya di luar forum pembelajaran, nggak apa-apa, gitu ya. Diucapkan. Sebelumnya terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.